Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan video pendek hari ini kita akan jelaskan sebagai bentuk jawaban bagi pertanyaan sebagian teman-teman medis, baik dokter maupun perawat yang menangani pasien corona, tentang tata cara sholat mereka terkait penggunaan APD yang kalau sudah dipakai satu kali akan susah untuk bagi mereka melepaskannya kembali hanya dalam rangka berwudu atau sholat. Bahkan kadang-kadang mereka harus sholat dengan menggunakan pampers sehingga sholat dalam keadaan ada najis. Maka saya akan jelaskan bagaimana manajemen waktunya dan saya gambarkan di papan tulis penggunaan APD-nya berkaitan dengan jam-jam sholatnya. Anggap saja jam 5 sholat subuh. Misalnya pergantian shiftnya adalah jam 4. Berarti teman-teman wudu dulu. Maka teman-teman jaga agar tidak batal wudunya. Kemudian gunakan APD-nya. Lalu sholat subuh. Kalau teman-teman menggunakannya di sini. Di jam 5.30. Berarti teman-teman wudu seperti biasa. Sholat subuh. Lalu menggunakan APD. Lalu kemudian menangani pasien. Anggap aja sholat zuhurnya di sini. Jam 12. Zuhur jam 12. Teman-teman menggunakannya jam setengah 12. Berarti sebagaimana di jam 4 tadi, pekerjaannya adalah wudu dulu, kemudian gunakan APD-nya, lalu jaga wudunya agar tidak batal. Nanti waktu sholat zuhur bisa langsung sholat dan jangan lupa langsung dijamak. Dijamak dengan sholat asar. Nanti kalau teman-teman adalah penduduk kota setempat, berarti teman-teman mengerjakannya 4. Bila teman-teman adalah tenaga medis yang didatangkan dari kota lain, berarti statusnya musafir, teman-teman bisa mengerjakan 2. Kalau teman-teman menggunakannya jam setengah 1, anggap aja setengah 1 dan sudah selesai sholat zuhur. Berarti pekerjaannya adalah wudu, sholat zuhur, kemudian pakai APD. Jangan lupa waktu sholat zuhur sama di sini dijamak dengan 4 bagi orang setempat dan 2 bagi dokter atau perawat yang musafir. Kita ibaratkan jam 4 adalah waktu sholat asar. Dan teman-teman baru akan memakainya APD tersebut, misalnya karena pergantian shiftnya adalah sebelum asar, berarti sholat zuhur sudah dikerjakan di waktu zuhur. Tidak menjamak. Wudu dulu, gunakan APD-nya, lalu sholat asar. Kalau menggunakannya di setengah 5, berarti wudu, sholat, lalu pakai APD. Adapun nanti ketika menggunakannya di sini kan otomatis jam maghrib, anggap aja jam 6 sore, ini maghrib. Dan anggap saja jam 8 di sini. Setengah 8 adalah isya. Maka yang teman-teman lakukan adalah untuk sholat maghrib jangan dulu. Karena kan biasanya ya bisa jadi sudah hadas gitu ya. Dan atau lagi sedang shift jaga. Maka tunda saja, nanti kira-kira misalnya sudah dilepas, anggap saja jam 11 malam. Jam 23. Baru teman-teman melepaskan APD-nya, mengerjakan sholat maghrib tambah isya 3, 4. Tapi kalau dokternya atau tenaga medisnya adalah musafir, berarti pekerjaannya lah 3 lalu 2. Kalau penggunaannya adalah sebelum isya, misalnya di sini penggunaannya, berarti teman-teman wudu dulu, kemudian gunakan APD-nya, sedangkan maghribnya dikerjakan di waktu maghrib, isya di waktu isya. Kecuali memang kalau memang ada kesulitan, kalau memisah-misah waktunya berarti bisa melaksanakannya secara jamak. Tapi bila tidak perlu, misalnya ini masih di penginapan atau di rumah atau di tempat di mana kita bisa mengerjakan sholat maghrib, berarti kita maghrib sendiri, nanti isya sendiri. Kalau dikerjakannya menggunakan APD-nya nanti setelah waktu isya, berarti teman-teman mengerjakan maghrib dan isya di masing-masing waktu, dan kalau seperti ini tidak ada masalah.
Kecuali nanti biasanya ketika berputar waktu, lalu datang waktu sholat subuh, maka nanti ada dua pilihan atau ada dua keadaan. Kalau memang APD-nya sudah bisa dilepas sebelum waktu sholat subuh, berarti lepas APD-nya, wudu, jangan lupa bersihkan badannya, lalu wudu, lalu sholat. Tapi kalau melepaskan APD-nya adalah setelah habis waktu subuh, anggap saja jam 7 pagi, ini baru habis shift jaganya, dan teman-teman sudah berhadas sepanjang malam ini, berarti mau tidak mau teman-teman harus mengerjakan sholat subuh meskipun dalam keadaan tidak bisa berwudu dan meskipun pada badan ada najis. Saya sampaikan dua kaidah sebagai penutup dalam video ini. Kaidah pertama adalah al-masyaqqatu sababut taisir. Kalau ada sebuah kesulitan, maka dia bisa menjadi sebab Islam memberikan keringanan. Di antara keringanannya adalah sholat meskipun tanpa bersuci manakala memang tidak memungkinkan. Dan sholat dalam keadaan ada najis pada badan dan pakaian bila mana memang tidak memungkinkan. Ada juga qasar bagi musafir. Dan ini adalah kemudahan-kemudahan dari Islam yang diberikan bagi orang dalam keadaan memang tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat dalam keadaan normal. Kaidah yang kedua adalah jamak manakala ada kebutuhan. Maka kalau teman-teman membutuhkan untuk menjamak zuhur dengan asar karena sebuah shift jaga yang tidak memungkinkan untuk sholat masing-masing, maka dijamak saja. Entah jamaknya jamak takdim, zuhur asar di waktu zuhur, ataukah jamak takhir, sholat zuhur asar di waktu asar. Begitu juga untuk maghrib isya. Bila memang ada hal yang tidak memungkinkan untuk kita mengerjakan sholat maghrib dan isya di masing-masing waktu, berarti jamak maghrib dengan isya. Kalau takdim berarti maghrib isya di waktu maghrib. Kalau takhir berarti maghrib isya di waktu isya. Untuk sholat subuh tidak ada jamaknya. Maka untuk sholat subuh Anda tidak bisa sholat lebih awal karena belum masuk waktu. Dan tidak bisa juga mengakhirkan sampai habis waktu. Sementara dalam keadaan Anda masih ada najis atau sedang berhadas, maka Anda sholat dalam keadaan demikian meskipun tanpa wudu dan meskipun dalam keadaan ada najis. Bila ada yang kurang jelas, mungkin karena ini kesempatan video pendek saja, teman-teman bisa menghubungi kami di WA 0852 273 54604. Bertanya tentang bagaimana tata cara sholat kami kalau keadaannya begini, kalau keadaannya begitu, bila memang ini ada yang tidak jelas. Sekali lagi 0852 273 54604. Saya Muflis Afitra, Gerakan Solidaritas Bangsa karena Corona, dan semoga Allah segera mengangkat wabah corona ini dari negeri kita dan dari seluruh dunia, sehingga teman-teman dan kita semua khususnya kaum muslimin bisa kembali melaksanakan ibadah sebagaimana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.